hamdan lillah salatan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah al-asatidzah, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, Syahrus Siyam, bulan puasa. Barangkali sesuai dengan waktu menjelang puasa kita tarhib, menyongsong kedatangan bulan puasa itu. Nampaknya aktivitas kita sehari-hari itu harus ada fenomena yang sifatnya berbeda. Kalau sehari-hari kita makan, minum, berkumpul bebas, kecuali yang melaksanakan puasa sunnah, maka Allah kemudian mewajibkan kita untuk dalam satu bulan berdurasi 29,5 hari. Tetapi kemudian ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Ya, itu sekiranya sudah berlaku pada syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah beriman. Kelihatannya yang belum beriman itu susah, berat kalau kemudian dibebankan puasa. Bagi kita yang sudah memang kental iman kita dengan kewajiban puasa, sepertinya asing kok ada orang tidak puasa. Dan nampak di mana-mana warung dibuka remeng-remeng. Banyak orang yang masuk situ jajan, makan, ya, sehingga alladzina lam yu'minu, orang yang belum beriman itu berat, tapi yang beriman tidak. Mewajibkan puasa itu ketika Nabi hijrah ke Madinah 2 tahun. Tahun kedua hijrah. Sebelum itu tidak ada ketetapan wajib puasa. Begitu juga sholat. Kalau sholat memang sebelum hijrah sudah ada ketetapan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, bahwa puasa itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu.
Jadi bukan syariat baru, tapi syariat sudah ada sejak Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul Allah, dan bisa jadi sebelum Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam, ya, puasa sesungguhnya tidak asing bagi seluruh umat manusia. Bahkan puasa juga nampak bagi hayawan. Ada hayawan-hayawan yang memang berpuasa. Kalau kita lihat misalnya ayam betina itu kalau ngeremi telur supaya menetas, itu dia puasa itu. Sehingga kalau 21 hari ngeremi telurnya itu badannya kurus, hangat, ya. Karena memang praktis dia meninggalkan banyak makan minum demi kepentingan telur yang akan menetas. Ya. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga ada puasanya katanya. Kalau di musim 4 yang ada di belahan dunia ini, itu ada juga musim puasa, musim gugur, ya. Jadi itu syariat sebenarnya tidak susah untuk dijelaskan, karena itu bersifat universal dan alamiah. Misalnya puasa dari syariat Nabi Nuh itu 3 hari setiap bulan. Kalau dijumlah 3 kali 12 berapa? 36 hari. Kalau kita 30 hari. Kemudian Nabi Musa syariat puasanya 40 hari. Semula Nabi Musa itu dijanjikan puasa 30 hari. Wa atmamnaha bi asyrin. Lalu dikompliti oleh Allah ditambah 10. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah, sehingga menjadi 40 malam. Ngitungnya 40 malam. Ya artinya 40 hari. Ya, saat Nabi Musa menerima perintah puasa itu meninggalkan kaumnya selama 40 hari itu, diperintahkanlah saudaranya yang namanya Harun untuk mengganti beliau. Wakhlufni dan tolong gantikan saya sewaktu menerima tugas 40 hari di Gunung Turusaina ini untuk mengganti tugas beliau sebagai Rasul di tengah umatnya, ya. Wa aslih, bertindaklah untuk memperbaiki umat yang saya tinggal di Turusaina ini, ya. Sebagai Nabi Muhammad di Gua Hira.
wala tattabi sabilal mufsidin, dan jangan ikuti jalan orang-orang yang kerjanya merusak. Al-A'raf 142. Puasa Nabi Isa itu 40 hari. Enggak jauh ya, 30 40. Ya, 33. Dan yang paling banyak jumlahnya itu puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka. Iya. Saya punya teman dulu di Panceng itu, Pak Muskanan itu, beliau mengerjakan puasa Dawud ini. Itu masih disunahkan di masa Nabi Muhammad. Tidak boleh lebih puasa dari sehari puasa sehari berbuka. Itu namanya wisol. Wisol itu puasa nyambung. Ya. Jadi wasolaya silusilatan itu loh. Wisolun. Itu dilarang Nabi. Ada orang yang nenteng puasa saben hari. Oleh Rasulullah dilarang. Paling banter sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbukalah sehari. Nah, kalau kita lihat tadi puasa itu adalah ini. La'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu kemana? Puasa itu dari segi bahasa adalah artinya menahan diri, imsak. Ya. Lalu at-taqawi, nguat-nguatno, betah-betahno. Hanya dalam jangka waktu Allahu Akbarnya subuh dan Allahu Akbarnya maghrib. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjaga diri, mampu mengendalikan diri. Ittaqo yattaqi, ittiqoan itu menjaga diri. Jadi orang puasa itu membuat kendali supaya dirinya terkendali sekurang-kurangnya dari urusan perut dalam arti luas. Ya, orang hidup ini kan perut dan urusan seksual. Puasa itu tidak makan, tidak berkumpul. Kalau bagi istri yang haid atau yang nifas. Dan dari mengekang bicara yang dilarang. Rofath. Fala yarfuth. Jangan ngomong kotor dan berbuat kotor. Itu rofath. Yang jurusannya ke birahi. Dan kemudian puasa itu adalah mengendalikan diri dari emosi marah. Itu jelas itu. Rasulullah bersabda, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kamu sedang berada di tengah-tengah puasa, fala yarfuth, jaga omong cabul, berbuat cabul. Iya. Wala yaskhab, dan jaga mulut, jangan berbuat gaduh dengan mulut itu. Iya. Jadi orang didik supaya berakhlak baik, lembut ketika berbicara, dan yang keluar
tidak jorok, tidak kotor. Iya, wala yashab itu. Jangan angger nyelongop cangkeme. Faida syatamahu ahad, ketika orang itu dicaci maki seseorang, dia harus mampu menahan emosi, terkendali. Iya. Teori Rasulullah au qatalahu, atau diajak gelut. Falyakul inni shaim, inni shaim. Nyatakan, sesungguhnya aku ini puasa, sesungguhnya aku ini puasa. Itu boleh dinyatakan kepada orang yang etek-etek, yang mancing-mancing emosi kita. Supaya jelas, puasa itu tidak hanya mencegah makan dan minum, tapi juga mengendalikan mulut dan mengendalikan emosi. Iya. Ma'asyiral asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnul Jauzi, ya, beliau mempunyai jargon mengenai puasa itu apa? Asyam lijamul muttaqin. Puasa itu kendali diri orang yang bertakwa. Harus mampu itu mengendalikan diri sekurang-kurangnya 4 emosi, 4 nafsu, 4 syahwat. Nafsul batin, nafsu perut secara luas ya, yang artinya serakah harta. Iya. Kemudian nafsu jinsiyah, seksual. Dunia ini rame karena adanya tuntutan perut dan tuntutan yang di bawah perut, seksual. Kemudian soal bicara, ini harus dikendalikan. Orang Jawa punya jargon, ya, sak dawa-dawae tampar, isik dawa cangkem. Nah, kita sekarang ini mendengar sesuatu bersumber dari seantero dunia, itu adalah soal bicara. Di Los Angeles ada kebakaran. Tidak lama dari detik terjadinya itu, lewat suara mampir ke Qamar Sinai, bulan bikinan, itu terjemahan Arab dari internet. Ya, Qamar Sinai, bulan buatan. Tidak tahu bagaimana bentuknya, kok dia bisa nangkap sinyal suara dan kemudian bisa diunduh suara itu lewat alat yang canggih. Itu makanya memanggil sholat di kalangan orang Islam itu tidak suara ya, tidak bunyi kelenteng atau beduk ya, atau membakar api, tapi suara yang maknanya sangat dalam. Adzan itu 6 kali menyatakan bahwa yang maha besar kalau sudah waktunya begini itu Allah. Datangilah sumber suara Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Oh, iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu yang akhir sekali, tapi 2 Allahu Akbar, jadi 6 kali. Itu selain Allah harus dinomor 2-kan. Yang maha agung, maha besar itu hanya Allah. Sehingga khususnya
muslim laki-laki tidak boleh waktu itu sembrono, ngelali-ngelali, tidak mendatangi sholat berjamaah. Nah, bentuk ibadah dalam puasa adalah sifatnya mencegah, meninggalkan. Kalau yang lain itu mengamalkan, bahkan yang seutuhnya mengamalkan dengan kita punya diri itu adalah sholat. Cangkeme Allahu Akbar, pikirannya sambung dengan yang diucapkan itu dalam doa-doa di dalam sholat itu, ya. Dan seluruh anggota badan bergerak dalam model gerakan sholat itu. Ada orang masuk Islam karena melihat orang sholat itu apa yang dikerjakan. Setelah diberitahu, dia menyatakan tidak ada agama yang gerakan ibadahnya itu sempurna sholat. Ada ibadatus safar, harus pergi itu, walaupun dekat. Kita jauh, yaitu pergi haji dan pergi apa? Umrah. Seluruh aktivitas kita harus ada kewajiban tertentu sebagai syukrun lillahi ta'ala. Puasa lebih-lebih ya. Maka orang puasa harus menghayati puasa itu dan harus menunggu dengan seksama dan dalam tempo yang pagi hari sampai maghrib itu begitu nyongsong datang berbuka, sudah kenyang, sudah hilang haus, menyatakan zahabat dhoma. Saya biasanya lupa itu, ketularan sampean. Mari mangan wis kaeling lor kidul gitu. Wabtalatil uruq, dan saraf-saraf ini sudah basah. Dan yang dibalik itu kita harapkan wasabatal ajr, dan mudah-mudahan pahala akan didapat insya Allah jikalau Allah menghendaki. Maka ada konsep asyam lijamul muttaqin. Ibadah puasa itu membuat kendali bagi orang yang bertakwa, ya. Atau diurai as-shaum lijamus syahawat al-arba. Puasa itu adalah kendali 4 nafsu, yaitu nafsu perut, nafsu seks, nafsu lisan, nafsu marah. Kalau orang perutnya, seksualnya, cangkeme, emosionalnya sudah terkendali, stabil, itulah maksud dari puasa yang dalam bahasa Al-Quran la'allakum tattaqun. Hasan Al-Basri punya ungkapan seperti ini, maddabatul jamuh bi akhwaja ila lijamin syadid min nafsikallati baina jambai. Ya, binatang yang suka lepas sulit dikendalikan, kewan sing berotan repot dikendalekno, iku gak luwe butuh kendali timbang awakmu sing nafsumu sing nok njero awakmu iku. Ya asatidzah al-kiram,
Ini kita mungkin mengkaji soal fikihnya. Jadi yang sudah itu mungkin saya menyampaikan kategori tauhid atau kategori sunnah, dan ini kategori fikih. Fikih itu artinya memahami, mendalami, dan merinci. Itu ada pangkal dari fikih namanya usulul fikih. Itu guru yogyanya belajar fikih itu nyambung ke usul fikih. Usul fikih itu misalnya ya, perintah itu menunjukkan wajib. Asal tidak ada indikasi hanya sunnah. Ya, perintah itu menunjukkan larangan sebaliknya. Ya, al-amru nahyun an dziddihi. Dulu kita belajar usul fikih di Alia, sekarang ada tidak? Yang akhir itu yang ngajar Pak Fatih usul fikih itu. Itu sebenarnya bukan ilmu ketengan gitu ya. Kalau ingin paham agama itu selain Quran hadis ya itu ijtihad qiyas, itu terkait dengan usul fikih. Orang-orang ahli fikih membagi orang yang boleh tidak puasa pada bulan Ramadan itu ada 3 macam. Pertama, qismun yajuzu lahul fitru was-shaum. Bagian di mana orang boleh berbuka, boleh puasa. 1. Boleh memilih, puasa boleh, tidak puasa boleh. Itu apa itu? Orang yang bepergian dan orang yang sakit. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang sakit atau posisi bepergian itu boleh tidak puasa, tetapi harus diqadha, ditukar di hari lain. Ini ada bagian yang yajibu alaihil fitru, wajib berbuka, tidak boleh puasa. Kalau perempuan siapa itu? Orang yang haid, orang yang nifas. Itu kalau puasa tidak jadi itu. Iya. Tetapi kalau tidak puasa wajib qadha. Untungnya ini tidak ada guru-guru perempuan ya. Ada 3. Ya, ini penting juga. Jangan-jangan ada guru perempuan waktu haid berpuasa. Ya, tapi ya tidak sekiranya ya. Tapi dalam ilmu itu kita harus menguasai orang yang nifas. Nifas itu sebenarnya darah haid yang ketika perut ada janin itu tidak menjadi darah. Itu aneh ya. Ngumpul waktu apa? Bunting. Ya, bunting atau hamil. Kalau bunting itu bukan manusia ya. Itu berhimpun selama Allah mengambil sari-sari makanan dari darah itu untuk konsumsi bayi. Begitu lahir dan bidan cepat-cepat memotong
saluran makanan yang otomatis dari dinding rahim ibu kepada udel bayi placenta itu segera dipotong lah, terus dipakani opo itu ya. Allah segera merubah darah yang untuk konsumsi itu menjadi ASI. Ya Allah. Nggih. Ya, kemudian kismun la yajuzu lahul fitru. Ada kelompok orang yang tidak boleh berbuka tapi wajib puasa. Orang-orang normal, orang-orang tidak bepergian, yang perempuan tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Iya. Nah, kita urai sekarang. Siapa kelompok orang yang boleh berbuka dan boleh puasa? Pilihan poso kene, gak poso ya kene. Cuma kudu ngileni al-marid, orang yang sakit. Apa yang disebut orang yang sakit adalah orang yang terkena marad, terkena penyakit. Kullu ma kharaja bil insan an haddis sikhah min illah. Orang yang keluar dari kategori sehat, iya, berpenyakit oleh penyakit. Ya, ulama sepakat boleh tidak puasa lil marid fi jumlah, bagi orang yang sakit secara keseluruhan. Wa idza bari'a qadahu, kalau sudah sembuh harus mengqadha. Dasar itu firman Allah, wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau dalam bepergian. Ini kalimat safar itu konotasinya mesti jauh dan ada masyaqqat. Kalau mungkin tidak punya WC di rumah ya, terus ke mana? Ke Tegal atau nang Tambak, dikekno penggrong. Bapakmu nandi cung lungo. Itu tidak lungo, tidak safar. Tapi itu kharaj. Apa? Kharaja, keluar ke pasar. Itu juga kategori kharaj, keluar, ya. Matun, ndangir, nyingkal, nang sawah, nang Tegal, itu dudu safar. Tapi metu teko oma gak ada. Jadi kalau safar itu ala safar itu ada konotasi masyaqqat dan ada konotasi jauh, meskipun tidak masyaqqat. Kalau pergi ke Jakarta berapa jam pakai pesawat? 1 jam. Kalau saya kemarin ke Malaysia itu 2 jam. Jadi saya suwe nang Gresik numpak sepeda. Biyen kayak sepeda gak motor. Iku aku seiling nyun sewu. Ibu itu digonceng bapak nang Gresik nyambangi Kak Yahya mondok nang Gresik. Waktu iku ono SMP iku ge nang Gresik. Nang kecamatan Dorokono. Nang gek numpak sepeda. Digonceng. Dadan nang nggone mie sedap ngono kulone. Iku ibu iku lugor. Nang bapak gak krasa lha ya enak-enakan wae. Sing ibu iki ape nyengeni kok wis ado. Nang gak nyengeni kok cek kebaruse wong gonceng wong lugor kok.
Iku luwih melarat nang Gresik timbang mbek nang Jakarta numpak pesawat. Jadi situ kaidahnya itu pergi jauh dan masyakot. Ada ulama-ulama yang membatasi itu 80 atau 90 kilometer. Itu baru disebut safar. Ada ulama yang ringan, ya pokoknya lungo, masih gak sampai. Soalnya dia niku lungo sampai 2 dino mlaku ngono sing gawe ukuran niku. Nah, ternyata ulama-ulama yang cair pikirannya itu ya safar ya pokoknya lungo menurut uruf. Pengertian lungo kanggo wong ku piye gitu. Iya. Ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang bepergian, orang yang sakit, yang ketiga ini orang yang andai kata puasa itu masyakot, hampir-hampir tidak kuat, yaitu orang tua, laki-laki maupun orang sudah umur, ya itu kalau puasa ya Allah tidak kuat. Itu atoko yutiku itu begitu, kondisi di mana dia untuk berpuasa itu berat sekali. Itu boleh tidak puasa tapi bayar apa? Fidyah, ganti rugi. Ada yang terkait ganti ruginya itu dengan mensejahterakan sesama, yaitu memperdekakan apa? Budak. Iya. Budak itu kan manusia celaka ya. Ada manusia yang dimiliki orang, dijual belikan. Jadi harganya itu separuh manusia merdeka. Dan Islam memberantas perbudakan ini dengan cara-cara yang sangat diterima. Jadi boleh membeli dari sayyidnya, dari ndoronya itu sesuai dengan harga yang ditetapkan. Seperti Bilal itu, budaknya Umayyah, karena masuk Islam lalu disiksa, diteror, sampai disuruh membawa ke padang pasir yang panas terik. Itu tidak ada kaki manusia yang kuat, yang ada itu hanya kaki unta, kaki kuda yang pakai alas kaki besi itu. Kalau yang namanya manusia tidak kuat, itu padang pasir kalau sudah dalam musim panas itu bisa untuk nggodok endok didelekon niku apa? Mateng, jagung digoreng nanggone niku apa? Lah itu ya Allah memberi sanksi seseorang yang karena karena membatalkan puasa dengan jima misalnya, itu harus memerdekakan budak. Itu bisa mahal, bisa murah, tergantung budaknya itu kondisinya gimana gitu. Nek krempeng nang menggi-menggian ya murah, enggak iso kerja. Tapi nek bentot ya kuat ya mahal. Ini Bilal ini bentrot kuat, tetapi oleh Umayyah tidak mampu mengembalikan Bilal kepada agama syirik gitu, sehingga disiksa supaya masuk Islam. Dibawa ke anu itu Bilal ditindih batu,